There's a further prophecy mentioned in the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29, that the book shall be given to a person who's not learned. And when he'll be asked, pray, read this, he will say, I am not learned. Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu berada di dalam kasih-Nya. Sahabat-sahabat terkasih, banyak apologet-apologet Islam yang mengais beberapa ayat di dalam Alkitab, untuk mencari-cari pembenaran akidah ajaran agama yang mereka anut, padahal tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang dapat dijadikan referensi, untuk pembenaran akidah ajaran agama yang mereka anut ini. Terkadang mereka sering memaksakan kehendak hati mereka, untuk mencari-cari pembenaran dengan asumsi-asumsi liarnya, yang pada akhirnya sebenarnya akan menjadi penyesatan yang justru akan mempermalukan, bahkan merusak akidah ajaran agama yang mereka anut ini. Mereka selalu mencari pembenaran dengan mencomot salah satu ayat di dalam Alkitab, yang menurut mereka cocok untuk pembenaran akidah agamanya, tetapi mereka tidak melihat ayat sebelum dan sesudahnya, padahal jika kita membaca ayat keseluruhan dari ayat tersebut, perikop atau konteksnya jauh berbeda dari apa yang mereka klaim sebagai pembenaran akidah agamanya, sebab jika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa hanya membaca satu ayat saja untuk dapat mengerti makna dari ayat tersebut, karena di dalam bacaan Alkitab, ayat sebelum dan ayat sesudahnya saling berkaitan satu sama yang lainnya. Seperti salah satu contohnya mengenai ayat dari Alkitab Perjanjian Lama, yakni Yesaya 29 ayat yang ke-12, yang diklaim oleh Zakir Naik dan Ustadz Skainama sebagai nubuatan untuk nabi mereka, yakni Muhammad, yang sebenarnya jika kita membaca ayat keseluruhan dari Yesaya 29 tersebut, perikop atau konteksnya jauh berbeda dari apa yang mereka klaim. Mereka ini bisa dibilang munafik, karena di sisi lain mereka sering mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, walaupun mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tetapi justru di sisi lain juga mereka malah mencari-cari pembenaran untuk membenarkan akidah agamanya, di dalam Alkitab yang menurut mereka sudah dipalsukan tersebut. Bukankah berarti akidah ajaran mereka ini juga palsu? Karena menurut Zakir Naik dan Ustadz Skainama, pembenaran akidah agama yang mereka anut ada di dalam Alkitab yang menurut mereka sudah dipalsukan tersebut. Jadi, bagaimana ya logikanya mereka ini? Sebelum kita lanjutkan, yuk kita saksikan dulu cuplikan videonya. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini. Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Gak usah lihat pasalnya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Sahabat-sahabat terkasih, dikarenakan di dalam Yesaya 29 ayat ke-12 ini mengatakan demikian. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian akhirnya, ayat ini dikait-kaitkan menurut ilmu cocokologinya dengan peristiwa pewahyuan yang pertama diterima Muhammad di Gua Hiro, yang kala itu Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan menyuruh Muhammad membaca, Iqro'o, yang artinya, bacalah. Namun, Muhammad menjawab, Ma'ah ana, biqori, yang artinya, aku tidak dapat membaca. Dari bacaan Yesaya 29 ayat yang ke-12 dan peristiwa pewahyuan yang diterima Muhammad ini,
akhirnya diyakini sebagai nubuatan untuk Muhammad oleh mereka, karena konon menurut mereka Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca. Tetapi sayangnya hal ini masih menjadi perdebatan dan pertentangan di antara ulama-ulama mereka. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan Muhammad bisa membaca, dan ada juga yang mengatakan Muhammad tidak bisa membaca. Siapa bilang Nabi buta huruf? Al-Bayyinah ayat 2. Rasul, yaitu Nabi Muhammad, yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud Ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah Ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat Iqra turun, Iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Allah menyuruh Iqra. Mana mungkin Allah menyuruh membaca kepada orang yang tidak bisa membaca. Dan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menyuruh orang yang tidak mampu. Kalau Nabi tidak bisa baca, tidak mungkin suruh baca dong. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Sahabat-sahabat terkasih, dari perdebatan dan pertentangan kedua kubu ulama-ulama ini saja, sudah menandakan sesuatu yang tidak pasti yang mana yang benar, apakah Muhammad bisa membaca atau apakah Muhammad tidak bisa membaca? Kok bisa-bisanya ya? Yesaya 29 ayat yang ke-12 ini dijadikan rujukan untuk pembenaran, sebagai nubuatan untuk Muhammad. Bagaimana jika saja ternyata Muhammad bisa membaca? Otomatis apa yang diklaim oleh Zakir Naik dan Ustadz Skainama ini dirontokkan oleh akidah ajaran agamanya sendiri. Jadi saya pikir, menurut akidah ajaran agama yang mereka anut ini saja, Zakir Naik dan Ustadz Skainama ini terlalu berhalusinasi dan berimajinasi di dalam pembenaran akidah agamanya. Kemudian, bagaimanakah menurut Alkitab? Apakah benar apa yang diklaim oleh mereka di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12 sebagai nubuatan yang tertuju untuk Muhammad? Sahabat-sahabat terkasih, jika kita membaca keseluruhan ayat dari Yesaya 29 ini, yakni ayat 9 sampai dengan 16, perikop atau konteksnya adalah nubuatan dari Nabi Yesaya untuk suatu bangsa, yang orang-orangnya akan dihukum oleh Allah, atas dosa-dosanya, sehingga penglihatannya dipejamkannya dan ditutupinya, yang diibaratkan sebagai isi sebuah kitab yang termaterai, sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun, baik oleh orang yang dapat membaca, maupun oleh orang yang tidak dapat membaca. Mari kita perhatikan ayatnya satu persatu ya, agar tidak gagal paham. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi sangat jelas sekali ya sahabat-sahabat terkasih,
bahwa Yesaya 29 ayat yang ke-12 ini tidak sedang membicarakan tentang nubuatan akan hadirnya seorang nabi yang tidak bisa membaca, melainkan ayat tersebut konteksnya sedang membicarakan suatu bangsa yang akan dihukum oleh Allah atas dosa-dosanya, dengan memejamkan dan menutupi penglihatan orang-orangnya. Sehingga, akan seperti isi sebuah kitab yang termaterai yang tidak bisa dibaca oleh siapapun juga, baik oleh orang yang bisa membaca maupun oleh orang yang tidak bisa membaca. Dengan demikian, sekali lagi apa yang diklaim oleh Zakir Naik dan Ustadz Skainama ini dirontokkan kembali oleh Alkitab, dan yang sebelumnya juga telah dirontokkan oleh akidah ajaran agamanya sendiri. Sahabat-sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kasihan sekali orang-orang ini yang telah dibutakan mata hatinya oleh kedua apologet ini, sehingga mereka begitu terharunya oleh kebohongan-kebohongan kedua apologet tersebut. Ma'adam Qarin. Ya, itu nubuat ya sama senang. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah sahabat-sahabat terkasih, orang-orang yang telah dibutakan mata hatinya oleh sesuatu yang tidak benar, yang pada akhirnya mereka menganggap menjadi sesuatu yang benar karena ketidaktahuannya, tetapi mudah-mudahan saja, mereka secepatnya menyadari kekeliruannya ini, agar tidak terlelap dari kesesatannya. Kemudian untuk ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, Nabi Yesaya memastikan suatu bangsa yang akan dihukum oleh Allah tersebut, adalah yang orang-orangnya memuliakan Allah melalui bibirnya, tetapi hatinya justru malah menjauh darinya, dan yang beribadah kepadanya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, dan juga orang-orangnya yang memutarbalikkan segala sesuatu. Saya rasa sepertinya sahabat-sahabat terkasih telah mengetahui jawabannya, siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya ini. Yuk kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, bagaimana ya bunyinya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Bagaimana sahabat-sahabat terkasih? Apakah sahabat-sahabat benar-benar sudah mengetahuinya? Siapakah yang dimaksud di dalam Yesaya 29 ayat 9 sampai dengan ayat 16 tersebut? Silahkan sahabat-sahabat mengesimpulannya masing-masing ya. Jadi dengan demikian, tidaklah heran jika Zakir Naik dan Ustadz Skainama berasumsi demikian, karena apa yang telah difirmankan oleh Allah mengenai seseorang yang memutarbalikkan segala sesuatu akan digenapinya. Demikianlah sahabat-sahabat terkasih, sanggahan dari saya untuk Zakir Naik dan Ustadz Skainama yang telah memutarbalikkan fakta yang ada, demi untuk pembenaran akidah agama yang mereka anut, bukannya pembenaran yang didapat, tetapi justru malah kesesatanlah yang didapat. Maka saya sarankan kepada mereka-mereka ini, ada baiknya sebelum kalian menerima masukan-masukan dari seseorang, kalian pelajari terlebih dahulu untuk mencari kebenarannya sehingga kalian dapat terhindar dari kesesatan. Di akhir kata, semoga apa yang saya ungkapkan ini semakin menguatkan iman kita terhadap Allah Tritunggal, Allah yang hidup dan kekal. Oh iya sahabat-sahabat terkasih, jangan lupa ya untuk mendukung terus channel ini dengan meng-subscribe, like dan share, agar channel ini dapat terus berkembang untuk mewartakan kebenaran akan firman Tuhan. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.